Kemudian diputuskan untuk dipindahkan lokasi museum dari lokasi lama rumah jabatan Bupati Majene ke seluruh bangunan bekas Rumah Sakit Umum Majene sampai sekarang. Ini parkiran mobil ke sana Ya. Saat ini, saya berada di lokasi Majene. Majene adalah salah satu kota tua peninggalan Belanda di Indonesia. Di masa kolonial, Belanda mendirikan 6 pusat pemerintahan di Pulau Sulawesi. Salah satunya adalah di Majene sebagai pusat pemerintahan. Nah, di belakang saya terdapat sebuah bangunan bekas rumah sakit yang dijadikan museum bernama Museum Mandar Majene. Terlihat tua namun asli. Nuansa kolonial begitu melekat pada bangunan. Tak heran, gedung ini memang sebuah bangunan yang kini berfungsi sebagai museum. Dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda tahun 1908 sebagai rumah sakit yang hanya mengobati para pejabat administrasi Belanda dan keluarga. Setelah kemerdekaan Indonesia, tetapi di tahun 1989 dialihfungsikan sebagai museum Mandar dengan 10 ruangan yang menyimpan berbagai koleksi budaya. Saya akan mengajak kalian masuk untuk melihat koleksi-koleksi yang ada di dalam museum. Namun, sebelum itu, kita harus mematuhi protokol kesehatan yang ada, yaitu memakai masker. Setelah itu, memakai hand sanitizer. Ya. Sekarang saya akan mengajak kalian masuk ke dalam. Nah, memasuki museum, kita akan melihat sejarah dari museum sebelum rumah sakit diubah menjadi museum. Ini adalah sejarah museum dari daerah Mandar. Nah, di sebelah sini, memasuki gedung, para wisatawan yang berkunjung akan disambut koleksi berbagai guci dan tempayan perunggu yang terpajang di lemari kaca yang kerap menjadi alat tukar dan perdagangan di masa kerajaan Mandar dahulu. Nah, ini adalah koleksi foto tempo dulu yang menggambarkan suasana kota dari Majene. Nah, di ruangan utama ini kita akan memasuki ruangan pertama. Nah, jajaran artefak prasejarah yang dikumpulkan di daerah Mandar pun terpampang, mulai dari fosil, prasasti, hingga patung batu yang dipahat di zaman prasejarah. Di samping itu, terdapat pula naskah-naskah kuno yang menjadi bagian dari literatur kebudayaan kerajaan di tanah Mandar. Nah, kita akan memasuki ruangan kedua dari ruang utama. Nah, ini adalah
adalah struktur kerajaan Pamboang dan silsilah raja-raja Balanipa Mandar. Ruangan kedua berisi peta wilayah Kerajaan Pamboang, Kerajaan Sendan, dan Kerajaan Banggai, serta silsilah raja Kerajaan Balanipa dari pertama hingga yang terakhir. Terdapat pula duplikat naga dan macan yang terpampang jelas di ruangan ini. Kita akan memasuki ruangan ketiga dari ruang utama. Ruangan ini adalah ruangan tempat naskah-naskah dikumpul. Ruangan ketiga adalah ruangan filologi atau ruangan naskah. Di dalam ruangan tersebut terdapat naskah Al-Quran, naskah dokumen pasien yang dirawat di rumah sakit, dan berbagai naskah-naskah yang ada di dalamnya. Kita akan memasuki ruangan keempat dari ruang utama. Ruangan ini dijadikan tempat bekas perawatan rumah sakit dan beberapa foto pasien yang pernah dirawat di rumah sakit ini. Di ruangan di ujung lorong, nuansa rumah sakit sangat terasa. Lampu besar untuk keperluan operasi dibiarkan menggantung di tengah ruangan yang kosong. Sepertinya, ruangan ini memang sengaja dikasihkan untuk mengenang keberadaan rumah sakit zaman kolonial ini. Kita akan memasuki ruangan utama dari museum ini. Nah, di ruangan ini terdapat berbagai macam sarung dengan berbagai macam nama, dan juga terdapat beberapa tembikar atau porselen di zaman tersebut. Memasuki ruang tengah utama, jajaran tembikar porselen di zaman pertengahan pun berjejer di dalam kotak kaca, hadiah dari dinasti Tiongkok. Selain itu, terdapat jajaran kain tenun sutra, khas Mandar atau lipak sakbe dengan beragam motif. Kita akan memasuki ruangan terakhir atau ruangan ketiga. Di ruangan ini terdapat berbagai koleksi baik asli maupun duplikasi. Di ruangan ini atau ruangan terakhir terdapat berbagai koleksi baik asli maupun duplikasi keris maupun badik pusaka raja-raja di tanah Mandar. Terdapat juga berbagai senjata yang dipakai masyarakat Mandar saat merebut kemerdekaan dari kolonial Belanda di zaman dahulu. Kita akan memasuki ruangan terakhir dari ruang pertama. Nah, di ruangan ini terdapat berbagai pakaian pengantin marak dia Mandar atau raja. Terdapat juga berbagai aksesoris pengantin dan juga barang bawaan yang biasanya dibawa pengantin kepada mempelai. Pula beberapa lipak sakbe sarung Mandar yang dipakai saat mengantar pengantin atau mempelai. Nah, ini adalah salah satu pakaian yang ada di Mandar. Di sini kita mengetahui bahwa pada zaman kerajaan dahulu, baju yang digunakan wanita yang telah bersuami dan juga gadis itu adalah baju yang berbeda. Jadi waktu itu tanpa perlu bertanya, kita langsung dapat mengetahui status seorang wanita hanya melihat dari baju yang dikenakannya. Nah, di sini adalah beberapa pakaian pengantin marak dia atau raja dan bangsawan adat, di mana kita dapat mengetahui bahwa ternyata pada zaman kerajaan pengantin tidak boleh sembarangan memilih pakaian pengantin, tapi harus disesuaikan dengan status sosialnya. Ini adalah dua contoh pakaian pengantin Mandar.
Di sini juga terdapat beberapa sarung yang dipakai laki-laki untuk mengantar calon mempelai. Nah, di bagian sini adalah bawaan yang harus dibawa pengantin ke rumah sang mempelai seperti sito dan lain-lain. Kita akan memasuki ruangan kedua dari ruang terakhir. Di ruangan ini terdapat replika rumah adat Mandar zaman dulu, permainan zaman dulu, dan alat musik zaman dulu. Di ruang terakhir ruangan kedua terdapat koleksi miniatur rumah adat Mandar dan juga model rumah raja di zaman dahulu. Ada juga koleksi alat permainan tradisional seperti gasing dan lain-lain, serta duplikat alat musik tradisional Mandar, ganrang, satung, dan kanjilo.